artinya adalah perpustakaan kota Mekah. Jadi rumah Rasul, tempat Rasul dilahirkan, itu dijadikan pustaka, masih ada sekarang di kota Mekah. Ya, pokoknya di belakang Bukit Sofa, Bukit Marwa. Kalau dari Tower Zamzam yang Ibu sering bilang Tower Zamzam, itu sebenarnya bukan Tower Zamzam ya, itu namanya approach ya. Ibu miring aja serong ke kanan, jangan masuk masjid, ada jalan kecil terus ke belakang, maka akan ketemu dengan rumah tempat Rasul dilahirkan. Masih bisa ditengok sampai sekarang. Ya. Nah, ibu-ibu, di seberang rumah itu gambaran aja, ada pintu masuk Masjid Haram, itu namanya pintu Babus Salam. Jadi kalau ibu tengok namanya pintu Babus Salam, itu adalah pintu di mana Rasul setiap masuk ya, Rasul setiap masuk masjid itu melewati pintu itu. Pintu namanya pintu Babus Salam. Makanya pintu itu ditutup untuk alur masuk, dibuka untuk alur keluar. Karena kalau dibuka untuk jalur masuk, semua orang nanti pengen lewat situ. Makanya ditutup pintunya, yang dibolehkan jalur keluar saja dan ditutup jalur masuknya. Nah, sekarang sumur Zam-Zam kan dulunya depan Ka'bah. Sekarang sudah dipindah di samping rumah Rasulullah, ada muara sumur Zam-Zam. Kalau umrah masih bisa minum langsung dari sumurnya, masih bisa wudu langsung dari sumurnya. Silakan di samping masjid, di samping rumah Rasulullah. Waktu Rasulullah lahir, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi bayangkan, jadi Aisyah, Siti Aminah ibunya Rasulullah, ketika Rasul dilahirkan, Siti Aminah sudah suami tidak pulang berdagang. Karena sering saya sampaikan, orang dulu dagang beda dengan sekarang. Kalau sekarang dagang di ruko, di lapau, di pasar, bahkan di rumah. Udah online aja sekarang orang berdagang. Kalau dulu enggak. Ketika seorang suami bilang kepada istrinya, istriku aku pengen pergi berdagang, itu bisa 40 hari jalan kaki, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan dagang, 4 bulan pulang. Jadi kalau ada suami yang sudah izin sama istrinya pergi berdagang, ya, sudah izin pergi berdagang sama istrinya, udah siap-siap kalau ada kemungkinan tidak pulang. Orang dulu jarang melihat mayat saudaranya, kadang-kadang nggak ketemu. Karena padang pasir, kenapa dagangnya jauh? Manusianya nggak ada. Jadi kalau kita jualan di kampung kita udah banyak saingan, jadi jualnya harus hijrah, harus pindah. Sekarang kebanyakan manusia, iya kan? Nah, jadi kenapa dulu orang jualan tuh jauh dia berjalan kaki nyari manusia? Makanya dulu orang tuh jualan sampai ke Roma, ya sampai ke Roma, macam-macam, ya. Karena nyari orangnya nggak ada. Maka syukurilah kondisi sekarang terlalu banyak orang. Penjualnya juga banyak, tapi tantangannya beda-beda. Oke, paham ya? Nah, waktu Rasulullah lahir, kemudian Abdullah sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau ibu jadi Siti Aminah, anak lahir, suami nggak ada. Kemarin saya dengar ada yang bilang, Ustazah, saya lahiran, suami saya nggak bisa izin dari kerja. Sedih saya, nggak bisa izin kerja. Ini nggak jelas dong, entah mayat entah udah hidup. Bayangkan tuh. Oke? Waktu ketika Rasulullah lahir, yang terjadi apa? Siti Aminah tak pula ada air susu. Aja bayangkan. Ya? Tak pula ada air susunya. Waktu Rasulullah lahir tuh Siti Aminah nggak ada air susunya. Ya, sedikit. Ya, karena kehidupan dulu Siti Aminah sangat sederhana dengan bapaknya Abdul. Jadi Abdullah ini orangnya sederhana, tetapi dia tokoh masyarakat. Dia orang yang disegani di kota Mekah. Itulah Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Makanya kenapa orang tidak mau menyiksa Rasul di kota Mekah, itu karena segan dengan bapaknya. Jadi Rasulullah itu udah punya privilege. Privilege tahu enggak? Apa nama privilege doi? Apa? Udah punya, bukan dia udah punya harga diri, udah punya harkat di kalangan orang-orang Mekah. Bapaknya itu orang hebat lah. Nah, jadi anaknya adalah Rasulullah. Istri dari Abdullah adalah Siti Aminah. Lalu kemudian karena tidak ada air susu, datanglah orang-orang dari kota Taif. Jadi Bu, kalau ibu pergi ke Mekah, ibu coba mampir ke Taif, dekat aja. Taif itu adalah tempat Rasulullah disiksa, dibunuh, ingin dibunuh, dicaci maki, dilempar pakai tai unta, itu di Taif. Jadi kota Taif itu
adalah kota sarangnya perempuan-perempuan yang bekerja pada masa Rasulullah. Jadi ada 100 orang perempuan beserta suaminya jalan kaki ke kota ke Mekah bersama para suaminya yang kerjaannya adalah menyusui, menjual upah susu untuk orang-orang yang ada di Mekah. Paham ya? Jadi kota Mekah itu kayak mangkok, paling bawahnya itulah Ka'bah, itulah Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu dataran paling rendah, makanya dia panas. Di ujung mangkok, di bibir mangkok itulah Taif. Jadi Taif itu dataran tinggi dan dia sangat dingin betul. Betapa panasnya di kota Mekah, Taif itu akan selalu dingin. Jadi Taif ini dulu punya orang-orang yang bekerja, perempuan-perempuan yang bekerja untuk menyusui orang-orang yang ada di daerahnya. Jadi datanglah 100 orang jalan dari kota Taif sampailah ke kota Mekah. Di antara 100 orang yang jalan itulah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasul. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Jadi Halimatus Sa'diyah, jadi mereka udah jalan kaki ke kota Mekah, untanya habis air susunya, bahkan para perempuan-perempuan yang tadi ingin menyusui sudah habis. Yang namanya pekerjaan tentu cari yang banyak untung, ya kan? Akhirnya orang-orang itu mencari orang-orang kaya saja yang mau disusui, sementara Aminah punya Muhammad belum disusui, tidak ada yang mau menyusui Muhammad pada masa itu. Lalu kemudian Aminah ngomong dengan Halimatus Sa'diyah, Halimah, tolong susui anakku. Aku mau, tapi air susuku sudah habis. Sementara air susu untaku juga sudah habis. Jadi dulu orang kalau jalan itu pakai unta, dan susu unta tuh bisa diminum untuk cadangan makanan orang kita. Cadangan makanan kita itu susu unta tuh kita minum. Ya artinya cadangan makanan habis, air susu udah nggak ada, ibarat nutrisi udah nggak ada. Tapi tolonglah, kata Aminah, kamu coba dulu. Oke lah, tanpa dibayar, akhirnya Aminah menggendong Rasulullah dan kemudian disusukannya ke badannya. Seketika itu pula, Masya Allah, tabarakallah, banyak air susu Halimatus Sa'diyah dan banyak pula air susu untanya. Dan 100 orang tadi minum air susu unta punya Halimatus Sa'diyah. Bayangkan. Nah ya, akhirnya apa? Akhirnya disusui, apa kata Aminah? Yaudah, aku akan bawa ini Muhammad, dulu namanya Ahmad. Jadi ganti-ganti nama Muhammad. Ahmad, Muhammad, baru orang panggil Rasulullah. Aku akan bawa Ahmad ke kota Taif. Dibawa ke kota Taif. Berapa tahun lamanya? 2 tahun lamanya. Bayangkan. Langsung pisah, Bu. Karena tinggalnya di Taif. Siapa menyusui? Manusia nggak ada. Coba ibu bayangkan, punya anak. Pas lahir anak, suami nggak ada. Pas lahir anak, air susu nggak ada. Habis itu harus pisah sama anak, dibawa ke kota Taif 2 tahun lamanya. Orang sering bilang, Rasulullah itu lahir, bapaknya nggak ada. Oke, tapi coba lihat, apa rasanya jadi Aminah. Dibawa anak 2 tahun. Setelah dibawa 2 tahun, kemudian diantarkan lagi ke kota Mekah. Karena kan Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasul, suka bolak-balik ke kota Mekah. Karena kan kerja. Balik lagi setelah Rasul umur 2 tahun, saya ingin kembalikan Ahmad. Dia adalah anak yang baik. Tapi Halimatus Sa'diyah terlalu sayang pula dengan Ahmad. Dengan Muhammad. Akhirnya Aisyah kemudian, akhirnya Halimatus Sa'diyah request, aku bawa lagi lah Muhammad ini ke kota Taif. Dibawa balikkan lagi ke kota Taif sampai 2 tahun lamanya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah itu 6 tahun dengan Siti Aminah, itu keliru. Kenyataannya adalah Rasul dengan Halimatus Sa'diyah itu 4 tahun. Lebih lama dengan ibu susunya dibanding ibu kandungnya. Nah, di usia 4 tahun dibalikkan lagi ke kota Mekah. Barulah tinggal dengan Siti Aminah. Usia 6 tahun meninggallah Siti Aminah. Jadi secara fakta Rasul dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? Dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? 4. Dengan Siti Aminah berapa tahun? Berapa? 2 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasul dengan Siti Aminah itu 6 tahun, tidak tepat. Yang kenyataannya Rasul itu lebih banyak dengan ibu susunya dan lebih sedikit dengan ibu kandungnya. Bayangkan, baru 2 tahun dengan anak, meninggal pula, lah ya Allah, meninggal pula ibu. Bayangkan ibu tuh. Apa rasanya waktu sakaratul maut ada anak kecil usia 6 tahun ditinggal? Bapak tidak ada. Lahir suami tak ada.
Pas lahir tak ada pula air susu. Mau menyusui tidak bisa. Dibawa pula lah itu oleh Halimah 4 tahun. Dikembalikan usia 4 tahun. Umur 6 tahun waktu sakit-sakit sakaratul maut. Meninggal. Apa rasanya tuh? 6 tahun baru umur anak. Apa rasa jadi Rasulullah? Dioper-oper. Coba kita lihat ceritanya. Dioper-oper. Tadi yang pertama dengan Siti Aminah. Dioper ke Halimatus Sa'diyah. Dioper ke Siti Aminah. Kan oper tuh. Meninggal Siti Aminah. Dioper pula lagi kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasulullah. Dengan Abdul Muthalib tinggallah di kota Mekah dengan kehidupan yang sederhana. Tetapi tokoh masyarakat, dia punya privilege. Ya Allah, umur 8 tahun meninggal pula kakek, bayangkan. 2 tahun, seberapa lama? Cuma 2 tahun, Bu. Meninggal pula kakek. Usia Rasul masih 8 tahun. Dioper pula. Namanya kakek-kakek, ya Allah, meninggal pula kakek. Siapa lagi yang ada? Nggak ada lagi siapa-siapa. Cuma ada satu pilihan. Pindah kepada pamannya. Walaupun dalam keadaan non-muslim. Itulah Abu Thalib. Kecepatan, Bu? Cepetan ya? Dah lahir dengan Siti Aminah. Saya ulang-ulang nih. Besok kalau lupa ya. Nah, lahir dengan Aminah, dipindahkan kepada Halimah. Berapa tahun dengan Halimah? 4 tahun. Lalu kemudian dibalikkan lagi kepada Aminah. Sampai umur berapa dengan Aminah? 2 tahun, 6 tahun. Berarti berapa lama dengan Aminah? Meninggal Aminah, pindah pula ke kakek. 2 tahun cuma dengan kakek. Meninggal pula kakek. Coba apa rasanya jadi Rasulullah? Lahir bapak ndak ada, meninggal menyaksikan mak sakaratul maut. Coba kita tengok anak-anak sekarang kalau kita takziah, maknya terbaring dia menangis-nangis di samping mayat maknya. Mama, mama. Bayangkan. Meninggal pula mama, ndak lama setelah itu usia 8 tahun, meninggal pula kakek. Terbaring sakit kakek. Sama siapa lagi? Nggak ada pilihan lain. Akhirnya Rasul untung disayang pula dengan Abu Thalib. Walaupun non-muslim gitu loh maksudnya. Masih untung gitu loh. Kalau nggak ada cuman lagi tuh, usia udah 8 tahun. Usia masih 8 tahun. Oke? Nah, kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, usia 8 tahun dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini berkawan dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, orang-orang jahat itu. Tapi Rasul belum dimusuhi. Rasul itu dimusuhi masih lama, usia 40 tahun. Jadi jangan langsung membahas Rasulullah itu dibenci. Rasulullah itu dibenci sejak turun wahyu. Sampai umur 40 tahun tuh baik-baik aja. Ini biar sejarahnya utuh, jangan dipangkas. Isra Mi'raj, Maulid Nabi, langsung bahas Rasul disiksa. Nggak bisa begitu. Ya, dia disiksa nanti usia 40 tahun. Ini belum nih, masih berapa tahun? Masih 8 tahun nih, belum disiksa ini. Dia masih dia masih dirawat oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu adalah kawan Sofyan, Abu Jahal, Abu-Abu itu. Nah, akhirnya umur 8 sampai 12 tahun, 9, 10, 11, 12, 4 tahun itu, 4 tahun lamanya, Rasulullah itu tetap di kota Mekah, nggak kemana-mana. Jadi ikutlah paman, kan? Yang disuruh paman kerjakan, kan? Tapi umur 12 tahun, paman nih mulai bingung ini. Mau sampai kapan nih? Muhammad nih gini-gini aja. Bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Jadi, umur berapa Rasul berdagang ke negeri Syam? 12 tahun. Catat ya. Oke?
Nah, berjalan kaki itu ke negeri Syam. Ya, berjalan kaki ke negeri Syam untuk berdagang. Umur berapa tadi? 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun kerja dengan paman. Kerjalah. Ya, disuruh paman meras air susu unta, meras. Disuruh paman ngembala kambing, ngembala kambing. Disuruh paman manen kurma, panen. Pokoknya dia kerjalah sebagai karyawan Abu Thalib sampai umur 17 tahun. Selama 5 tahun ini Muhammad itu hidupnya amanah. Selama 5 tahun dia itu sangat amanah, sangat kerja keras, gampang diatur. Itulah akhlak Rasulullah. Ya, nggak kayak orang kita, kerjakan ini, slow lah, nggak gitu ya. Rasulullah itu kerjakan apa yang disuruh pamannya. Usia 17 tahun Abu Thalib mulai mikir lagi. Ini ponakanku ini kalau gini-gini terus kerja sama aku nanti dia manja nih. Akhirnya apa? Akhirnya usia 17 tahun Abu Thalib mulai mikir, aku lepas aja lah dia. Aku suruh dia kerja dengan kawanku biar dia mandiri. Paham? Dia mantap lah Abu Thalib nih. Akhirnya umur 17 tahun Abu Thalib datang menemui Khadijah. Jadi Khadijah itu kawan dekatnya Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib kepada Khadijah? Ya Khadijah, aku punya keponakan. Orangnya ganteng, gagah. Kalau kerja, rajin. Kalau kerja dengan aku, nanti dia males. Mau ndak kamu jadikan dia karyawanmu? Apa kata Khadijah? Oke lah. Karena engkaulah, aku jadikan Ahmad sebagai karyawanku. Jadi ini Rasulullah Muhammad, belum Rasul ya, masuk kerja dengan Khadijah pakai orang dalam namanya Abu Thalib. Cocok? Cocok. Kerjalah ya, kerja. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Abu Thalib. 8 tahun. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun. Dia 8 tahun jadi karyawan Khadijah. Khadijah itu, Bu, adalah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kaya betul. Ibu kalau tadi pergi ke rumah Rasulullah, sampai ke Hotel Amasa, kayak mana saya mau gambarnya? Pokoknya sepertiga kota Mekah itu adalah tanahnya Khadijah. Khadijah tuh nomor 1 paling kaya, saudagar kaya raya. Ya, 8 tahun kerja dengan Khadijah. Itu Khadijah, waktu Rasul kerja dengan Khadijah, itu Khadijah tuh karyawannya ratusan, untanya ribuan. Itu saudagar besar. Ya, itu Khadijah. Lalu 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dinikahinya bosnya sendiri. Mantap enggak? Mantap enggak? Bosnya dia nikahi. Nah, tapi perlu saya sampaikan, Rasul nikah dengan Khadijah itu dia yang menyukai awalnya bukan Rasul. Jadi yang naksir itu adalah Khadijah. Suatu ketika Rasul ngomong, Khadijah ngomong kepada ponakannya yang bernama Nafisah. Nafisah, iya, aku suka dengan Muhammad. Ya kau bilanglah sama dia kalau kamu suka sama dia. Iya, tapi aku malu Nafisah. Apa kata Nafisah? Oke, aku yang bilang. Mak comblang. Kalau ada ibu punya anak Nafisah, nama mak comblang lah kerjanya itu. Datanglah Nafisah kepada Muhammad. Ya Muhammad, ini di kota Mekah kejadian. Ada seorang wanita Muhammad. Wanita ini orangnya tak cantik. Khadijah tak cantik ya. Karena Khadijah itu sudah tua. Tak cantik, tua lagi. Usia 40 zaman Rasul itu sudah tua. Karena nggak ada skincare. Enggak ya. Karena tingkat pertumbuhan itu dulu itu lebih cepat. Janda-janda yang dinikahi oleh Rasul, anak 5, anak 3, anak 6, itu usianya 22 tahun, 23 tahun. Sementara anak-anak kita umur 22 tahun masih main Mobile Legend. Main HP aja kerja. Kalau dulu cepat kematangan. Jadi usia 40 tahun itu sudah tua. Ya. Pertama, orangnya tak cantik. Khadijah tak cantik ya. Yang cantik itu Aisyah. Diberi gelar Siti Humairah. Ada satu lagi istri yang paling cantik. Kapan-kapan lah kita bahas. Jangan sekarang.
Pertama ada orangnya tak cantik. Yang kedua orangnya sudah tua. Ibu ada yang 40 di sini? Oh kan ini masih kece-kece nih. Ya. Beda. Ya les. Orangnya tak cantik. Sudah tua. Kemudian yang ketiga, tapi ingin menikah dengan engkau ya Muhammad, dan kau akan dijadikan suami ketiga. Bayangkan gak? Sudah ya tak cantik, sudah tua, awak mau dijadikan yang ketiga pula. Karena Khadijah sebelum nikah dengan Rasul udah pernah nikah 2 kali. Jadi kalau ada ibu 1 kali baru kalah dari Khadijah. Rasul rooming langsung, ibaratnya rooming kali roomingnya. Tak ada lebihnya. Apa kata Rasulullah? Berikan 1 aja kelebihannya. Saking tidak ada lebih ya. Cek sound. Cek. Saking nggak ada lebihnya, berikan 1 aja kelebihannya. Apa kata Nafisa? Orangnya kaya, pertama masuk Islam. Orangnya kaya, pertama kali masuk Islam dan ingin mengabdikan dirinya untuk Islam dengan hartanya. Apa kata Rasul? Oke, aku terima pinangannya. Tak tahu orangnya yang mana. Rasul tak pernah tahu siapa aja yang sudah masuk Islam. Karena Khadijah itu adalah wanita pertama yang masuk Islam pada masa itu. Orangnya kaya, ingin mengabdikan diri untuk Islam dan pertama kali masuk Islam. Apa kata Rasul? Oke, aku terima pinangannya. Nikahlah mereka di rumah Abu Thalib. Pas ketemu, terus robok, waduh, ternyata adalah bosnya sendiri. Mantap. Dan ingat, coba usia berapa tadi pertama kali Rasul meninggal? Usia berapa pertama kali Rasulullah bekerja? 17. Enggak, salah. Tunggu dulu. Rem tangan hati-hati. Entah mana dia. Bawa aja lah Bu. Tekan aja. Rem tangannya. Apa tadi ya? Lupa saya. Umur berapa Rasul pertama kali bekerja? Umur berapa dia nikah? Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? Berapa tahun dia kerja baru dia menikah? 13 tahun dia bekerja. Dinikahi istri pertamanya Khadijah. Istri pertama langsung janda yang udah nikah 3 kali. Kemudian udah yang ketiga dia kan, 2 nikah dari yang ketiga. 13 tahun dia bekerja. Dia kemudian langsung menikahi janda, udah nikah pula janda itu 2 kali. Dan selama 13 tahun dia kerja, dia berhasil menabung, mengumpulkan harta, dan sanggup memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah sebanyak 100 ekor unta plus 2 kilogram emas. Maka saya bingung. Ya, 13 tahun dia bekerja, langsung dia nikahi istrinya yang namanya Khadijah. Dia sanggup memberikan mas kawin kepada istrinya Khadijah sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. 100 ekor unta, katakanlah harga 1 unta 50 juta. Kali 100, 500 juta. 1 kilo emas katakanlah 1,1 miliar. Kali 2, 2,2 miliar. Tambah 500 juta, 2,7 miliar. Siapa yang berani bilang Muhammad miskin? Kasih tahu orangnya ke saya. Itu orang tak paham sejarah. Muhammad itu miskin nanti setelah usia 40 tahun. Mana mungkin Muhammad miskin? Orang kerja aja udah sejak umur 12 tahun. Coba. Makanya ini diamalkan oleh orang Arab sampai sekarang. Itu laki-laki Arab kalau mau nikah dengan wanita Arab rata-rata butuh mahar minimal 100 juta rial atau 400 juta. Belum lagi mas kawin, belum lagi pestanya. Maka laki-laki Arab itu kalau mau nikah dengan wanita Arab itu butuh uang 1 miliar. Makanya beda sikap orang Arab dengan sikap orang Indonesia kalau tawaf. Beda ceritanya. Beda. Coba tengok kalau orang Arab tawaf. Coba tengok orang Indonesia kalau tawaf. Pak, kita mau tawaf, Pak. Pegang istri, Pak. Apa yang dipegangnya? Kelingking pegangnya. Paling enggak siku dipegangnya. Kalau ibu-ibu lain, Bu. Pegang bapak, Bu. Kita mau tawaf, Bu. Hilang nanti, Bu. Iya Ustazah, apa yang dipegangnya? Baju ihram yang tarik. Lah terdekat dari baju bapak tuh.
Coba tengok orang Arab kalau tawaf, betul-betul dipegangnya istrinya. Kenapa? Maka di Arab itu mobil tuh terbuang-buang, tercampak-campak aja. Karena mobil tuh tidak ada pajak di Arab. Terbuang-buang aja. Mobil mau Fortuner, mau BMW, terbuang-buang aja. Karena di Arab tuh mobil murah. Nah, jadi di Arab tuh yang mahal bukan mobil, tapi istri. Makanya di Arab tuh makin dia mapan, makin dia punya banyak istri. Di Arab itu orang punya istri banyak biasa-biasa aja. Tidak apa-apa sama mereka. Kita aja yang heboh. Nah, di Arab tuh udah biasa. Nah, itu mas kawinnya. Maka siapa yang berani bilang Muhammad miskin, itu dia tidak paham sejarah itu. Ya, mas kawinnya segitu. Oke, waktu itu Rasul usia berapa? 25. Khadijah umur berapa? 40. Berapa jarak umurnya? 15. Berarti Khadijah dapat berondong, ya, berondong manis, gitu kan? Dah. Apakah waktu Rasul nikah dengan Khadijah udah diangkat jadi Rasul? Belum, masih Nabi. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi, dia punya kebaikan, tapi dia tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul, dia punya kebaikan, dia punya Alkitab, diturunkan kitab kepadanya, dan dia wajib menyampaikan. Jadi Rasul waktu nikah dengan Khadijah, itu Rasul baru Nabi, belum Rasulullah. Jadi karena masih Nabi, hidupnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak berdakwah. Kita kalau nggak dakwah, nggak ada masalah hidup. Ya, Rasul tidak berdakwah. Kenapa? Karena masih Nabi, belum turun Al-Quran, belum ada perintah dakwah, belum ada ngajak orang kepada kebaikan. Jadi Rasul umur 25 tahun, itu Muhammad usia 25 tahun, itu masih baik-baik aja. Kehidupan masih nyaman, masih tenang, masih oke. Sampailah di usia 40 tahun, Rasul diangkat menjadi Rasul. Dari 25 sampai 40 tahun. Berapa itu selisih waktu Rasul jadi Nabi? 15. Berarti berapa lama Khadijah menemani Rasul ketika menjadi Nabi? Saya ulangi. Jadi berapa lama Khadijah menemani Rasul selama diangkat jadi Nabi? 15 tahun. 15 tahun itu hidup mereka baik-baik aja. Dagangan laku keras. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu itu adalah kawan mereka. Nggak ada masalah. Mereka berdagang di kota Mekah. Sambil ngambil barang, jual ke sini, ngambil sini, kurang, jual ke sini. Tidak ada masalah. Sampai Rasul usia 40 tahun. Itu aman-aman aja. Khadijah masih top 1 wanita paling kaya di kota Mekah pada masa itu. Dan Khadijah juga seperti itu. Rasulullah dan Khadijah mapan. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Lahab enggak ada masalah sampai Rasul usia 40. Di usia 40 tahun Rasul mulai mikir ya. Ini kok aneh ya. Kawan-kawanku Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal kok mulai menyembah berhala. Ya, mereka masukkan berhala di dalam Ka'bah, lalu mereka sembah, mereka lukis wajahnya sendiri, lalu mereka gantung di Ka'bah dan mereka sembah. Akhirnya apa? Akhirnya Rasul gelisah. Akhirnya Rasul beringin meninggalkan mereka semua, meninggalkan kehidupan dunia karena udah saking mapannya. Ibaratnya Rasul ngambil cuti dagang, paham ya? Akhirnya dia manjat ke Gua Hira. Nama jabalnya adalah Jabal Nur, gunungnya adalah Gunung Nur, dan di dalamnya ada Gua Hira, tempat Rasul bertahanus menjemput wahyu pertama. Saya sudah sering cerita, saya sudah pernah sampai ke Jabal Nur atau ke Gua Hira. Itu kalau dipikir-pikir, saya naik taksi dari hotel ke kaki Jabal Nur. Dari kaki Jabal Nur saya naik ke Gua Hira. Itu dekat, tak terlalu capek harusnya, tapi saya pun capek karena butuh waktu 2-3 jam karena saya perempuan. Pertanyaan saya, Rasul itu dari rumahnya loh. Jauh loh. Dari rumahnya, dari Masjidil Haram itu ke titik Jabal Nur itu aja bisa 8-9 kilo. Jalan kaki, dan dulu kan tidak rata kayak gini. Dulu kan naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit. Naik ke Jabal Nur, ternyata saya kira waktu naik ke Jabal Nur, Gua Hira-nya ada di atas. Rupanya enggak. Kalau mau masuk ke Gua Hira tuh, turun ke bawah, menyerondok ulah di dalam. Turun tuh yang jadi masalah. Pas udah turun, kita masuk Gua Hira, pas keluar, pening. Mau naik, susah. Mau turun, susah.
Sedih saya waktu di atas itu, ya Allah. Begininya Rasulullah SAW menjemput wahyu pertama. Sejauh itu. Jadi waktu saya masuk, saya mau, kalau mau turun kan harus naik dulu. Bisa sih turun lewat dalam, tapi lewat lubang. Kalau BB80 nggak bisa. Bisa naik, tak bisa turun. Ya kan? Akhirnya saya berpikir, ya Allah, ngapalah Rasulullah kesini gitu. Kalau bisa saya ngomong dengan Rasul, nggak usahlah kesini lagi Rasul. Panik ya. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya turun wahyu pertama di atas Gua Hira. Bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah ya. Akhirnya Rasulullah turun selama 3 hari. Pergi nggak izin Khadijah. Jadi dia pergi dari rumah nggak izin Khadijah. Karena wahyu itu turun tentu ketakutan. Wahyu itu turun dari malaikat Jibril. Belum pernah kejadian, apa nggak takut? Ibu jangankan wahyu turun dari malaikat Jibril, pintu berbunyi aja ibu takut. Takut dong. Akhirnya pergi ke rumah, dia mengadu kepada Khadijah. Ya Khadijah, aku mendengar suara bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menggigil dia, mendemam, diselimuti oleh Khadijah. Khadijah yang memberitahu, Bu. Khadijah yang ngasih tahu, kayaknya engkau telah diangkat jadi Rasulullah. Bayangkan ibu, kira-kira kalau suaminya pergi 3 hari, pulang-pulang mendemam, gimana? Jangan pulang lagi. Ya ini mendemam. Akhirnya apa kata Khadijah? Ihab ya Muhammad. Kau keluar sekarang Muhammad, kau sampaikan dakwah. Karena udah ada perintah dakwah. Karena udah jadi Rasulullah. Akhirnya Rasul keluar, jalan kaki lah dia ke Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kan dekat aja tuh. Jalanlah dia, naiklah Rasulullah. Jadi kalau ibu nanti pergi umrah udah terbayang. Rasul menyampaikan wahyu pertama itulah di Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Naiklah Rasulullah, kemudian dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Didengarlah oleh orang. Dia udah naik bukit. Didengarlah oleh Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Ngapalah Muhammad nih? Itu bahasa apa? Itu bahasa apa? Ingat ya, Muhammad dan Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Lahab itu orang Arab. Tapi ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka nggak ngerti itu baca apa. Itu adalah bukti bahwa bahasa Al-Quran itu nggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Makanya wajib belajar Quran sampai bisa. Karena Quran adalah bahasa wahyu. Tak boleh baca Quran Latinnya saja. Kalau masih bisa baca Latinnya, ibu-ibu baca Arabnya. Belajar Arabnya wajib sampai bisa. Kenapa? Karena dia bahasa wahyu. Langsung Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, itu bahasa sihir. Wah, karena bukan bahasa Arabnya orang Arab. Paham ya? Bukan bahasa Arabnya orang Arab ini. Kalau Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab, pasti tuh orang Arab gampang hafal Quran. Pada faktanya orang Arab payah hafal Quran. Coba tanya kalau pergi umroh nanti. Kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab bisa semua baca Quran. Pada faktanya orang Arab juga mesti tahsin Al-Quran. Coba lomba baca Quran tingkat dunia. Menang tuh orang Asia. Lomba tafsir Quran tingkat dunia. Coba tengok datanya. Orang Asia. Ini Quran ini bahasa wahyu. Jadi makanya belajar baca Quran sampai bisa itu wajib. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya jadi sunnah. Lalu kemudian Abu Lahab, Abu Sufyan. Apa tuh? Ada yang bilang Muhammad tukang sihir. Karena nggak ngerti bahasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan gitu ya. Ada yang bilang tukang dusta, tukang bohong, pendukun, tukang sihir. Sejak itulah Rasul mulai berdakwah. Mulailah satu-satu ya. Mulailah satu-satu orang-orang mulai taat, mulai masuk Islam dan sebelumnya. Tapi setelah itu Abu Lahab itu mulai khawatir ya. Sejak itulah drama kehidupan Rasulullah itu dimulai. Ya. Masuklah umat. Jadi suatu ketika udah banyak orang masuk Islam, mulailah si Abu-Abu ini bermusuhan dengan Rasul. Tadi kan baik-baik aja sampai usia 40 tahun. Sejak itulah bermusuhan. Rasul dihina, dicaci maki, ya, kemudian Rasul dianggap pendusta. Tapi Rasulullah itu luar biasanya. Kalau dia dianggap, kalau dia digosipin, kalau dia dihina, dicaci maki, dia tuh slow aja. Coba nanti ketemu dengan Abu Lahab, Abu Sufyan, dia pura-pura tak tahu kalau mereka itu menghinanya. Bayangkan tuh. Jadi ibu gitu aja, Bu. Kalau ada orang yang ngomong ini, Bu, di belakang, yang memfitnah ibu, slow aja lah. Nanti pas ketemu dengan orang tuh, pura-pura tak tahu aja kalau kita tahu dia telah menzalimi kita. Itu akhlak. Ini enggak, klarifikasi terus siang malam. Dia ngomong kamu gini loh, apa. Mana aku, itu
itu dia, apa tadi, apa? Kalian ngomong apa? Nggak, aku doa tuh dia, sakit kepala. Ujung-ujungnya lupa baca Quran. Ikuti aja gaya Rasul tuh keren sekali. Dia dizolimi, difitnah, dicaci maki, digosipkan. Dia pura-pura nggak tahu aja bahwa itu akhlak. Ya kan, nanti ketemu dengan Abu Lahab, dia tetap aja berdagang kayak biasa. Luar biasa Rasulullah itu. Sikit-sikit klarifikasi, konfirmasi, perlu tuh, apa tuh harga diri itu macam-macam lah ya kan. Dikit salah soal jemuran aja, perlulah diklarifikasi. Ada kasus di jemuran hilang, kayaknya dia duduk saya saja. Kan kayaknya beneran atau enggak? Jemurannya hilang. Sejak jemurannya hilang, dia cemberut nengok saya. Jangan-jangan dia lapar, Bu, bukan cemberut nengok ibu. Kayaknya dia nuduh saya. Saya mau klarifikasi, entah apa-apa rasanya ya. Kalau dia nggak nuduh ibu, nggak usah klarifikasi. Kecuali dia bilang, kamu nyuri ya? Nggak, itu baru klarifikasi. Kalau cuma rasa-rasa, kadang-kadang kita nih kepedean diceritakan orang. Padahal orang nggak menceritakan kita. Saya jalan, dia nengok-nengok saya saja. Kebetulan jadi ibu cantik, makanya diceritakan ibu. Jadi repot kali rasanya hidup dengan manusia ya. Jadi itulah ya. Jadi Rasulullah itu, dia tuh kalau dihina, dia cuek aja. Sampai suatu ketika ya, ini saya cerita alur balik ya, alur mundur, mumpung saya ingat. Tapi ceritanya, suatu ketika ada orang buta ya, orang buta itu suka menghina Rasulullah. Kan sering saya cerita ya, orang buta tuh menghina Rasulullah, ditengoknya orang buta ini lapar, Rasul ambil kue roti kurma suap, setiap pagi suap. Makin dihinanya Rasul, makin Rasul kasih suap. Sampai dia menganggap yang nyuapin dia itu adalah Abu Lahab. Kenapa? Karena setiap aku hina Muhammad, suapannya gede. Aneh. Ada orang buta disuap. Muhammad gila, tukang sihir, pengumpat, pencaci maki, makin gede kuenya. Muhammad tukang sihir. Jadi sampai dia mengira bahwa yang menyuapkan dia itu adalah musuhnya Muhammad. Karena makin dihina, makin banyak dikasih makan. Bisa enggak kira-kira gitu Bude? Makin dihina makin ku antarkan pisang goreng. Akhirnya suatu ketika Muhammad meninggal, 2 hari nih orang buta tadi kasih makan. Iya. 2 hari nih orang buta tadi kasih makan. Datanglah para sahabat, dikasihnya orang tua nih makan. Ya, tutup aja. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad pendusta. Mana dia Abu Lahab, mana Abu Jahal, mana Abu Sufyan yang suka menyuapkan ku makan? Apa kata orang ini? Yang menyuapkan kau tuh bukan abu-abu. Yang menyuapkan itu adalah Muhammad. Yang semakin kau hina, semakin dia kasih kau makan. Terkejut dia. Mana Muhammad? Aina Muhammad? Aina Muhammad? Ta'al. Kesini Muhammad. Muhammad udah 2 hari meninggalkan kita. Makanya udah 2 kali kau tak dikasih makan. Saat itu juga masuk Islam dia. Tuh coba. Keren Muhammad ya. Maka kalau ada yang nggak kagum dengan Rasul itu karena belum tahu aja itu. Kalau kita ngerti sejarah, kagum kita dengan Rasulullah itu. Coba, makin dihina, kan Rasulullah tuh gini, menurut dia tuh nggak ngefek. Kan sering saya bilang, kalau hinaan tuh nggak ngefek, slow aja lah. Ya, dihina. Muhammad tukang sihir, masih dikasih makan. Muhammad pendusta, makin banyak dikasih makan. Sampai dia ngira itu Abu Lahab loh. Ya, itu luar biasa. Makanya, kita nih kalau pengen jadi orang baik, ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak Rasul itulah akhlak yang perlu. Tapi kalau kita ngerti lewat Rasul kata orang, Rasulullah ketawa. Ya kan, kalau kita ngerti. Itulah guna kita belajar. Yuk kita balik lagi ke tadi. Sampai mana tadi nyontek dulu? Sampai mana tadi? Umur 40 tahun. Jadi di usia 40 tahun tuh Rasulullah mulai ya. Rasulullah itu mulai mulai dihina. Tapi dihina nggak masuk. Karena nggak bisa dihina, berkumpullah orang-orang Yahudi tadi di tempat perkumpulan, dan akhirnya mereka ingin merencanakan, ini Rasul mau kita apain? Waktu itu Umar bin Khattab marah, waktu itu Umar belum masuk Islam. Apa kata Umar? Hei Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu-abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Dia ambil pedang, Umar itu pemberani, sampai udah masuk Islam pun dia pemberani. Dia Al-Asad.
Dia al-asadul jihad. Dia adalah singa padang pasir, singa jihad. Dia ingin bunuh Rasulullah, dia ambil pedang, dia jalan ke rumah Rasulullah, ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan yang sering saya sampaikan. Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian, kata Umar. Saking sakit hatinya dia, semua orang udah masuk Islam. Apa kata orang Yahudi tadi? Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Makin marah dia, tak jadi ke rumah Muhammad, pergi ke rumah adiknya. Didengarnya ternyata adiknya membaca surat Toha ayat 1-14. Waktu dia nyampe di rumah adiknya sedang melantunkan ayat Al-Quran yang bunyinya adalah Toha dan seterusnya. Terjatuh pedangnya, dia masuk Islam. Dia ngomong ma'ana biqari. Sama seperti Rasul waktu diterima wahyu pertama. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu surat apa? Itu bacaan apa? Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Makin sakit hatilah orang-orang kafir. Yang dihina nggak bisa, difitnah nggak masuk, dibunuh yang membunuh masuk Islam. Kira-kira sebel nggak tuh? Ayo udahlah, dipakai cara yang paling gampang. Apa caranya? Muhammad dipanggil baik-baik, dinegosiasi. Muhammad, ta'al, kesini Muhammad. Ada apa? Ada apa ya abu-abu? Dia selalu aja. Ada apa? Kalau kita enggak, enak aja kau panggil-panggil aku. Kemarin kau aja aku. Enggak. Muhammad, ta'al, kesini Muhammad. Ini Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal duduk. Ginilah Muhammad. Kita ni enggak usah ribut-ribut lagi di kota Mekah ni. Dulu kita berkawan. Sejak kau berdakwah kita ribut. Yang sudah masuk Islam sudahlah. Kita ini baik-baik aja lah. Yang sudah masuk Islam sudah, jangan kau berdakwah lagi. Caranya gimana? Kata Muhammad. Caranya gini Muhammad. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Jadi damai aja kita. Pakai piket Tuhannya. Muhammad bilang, nggak bisa. Dipakai cara yang kedua. Kalau nggak gini Muhammad. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Bayangkan tuh godaan orang kafir Quraisy. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Langsung Muhammad itu bergetar lututnya. Ya, kita langsung Muhammad itu bergetar lututnya. Hampir dia ikuti langsung turun wahyu. Jadi Muhammad tuh kalau ragu turun wahyu. Kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Tak kemana-mana dia. Nah, langsung turun wahyu. Qul ya ayyuha la a'budu ma wala antum a'biduna ma wala ana a'biduna ma lakum dinukum waliyah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Gak bisa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makin peninglah kepala orang-orang ini. Ini orang dihina, gak bisa dibunuh, yang bunuh masuk Islam. Dinego gak bisa. Akhirnya dipakai cara keempat. Dan ini adalah sebagai penutup caranya. Yaitu dengan diboikot. Biar kita tahu kenapa Rasul akhirnya miskin. Ini ceritanya Rasul belum miskin loh. Waktu dihina belum miskin. Ingin dibunuh belum miskin. Dinego belum miskin. Dipakai cara yang keempat, yaitu dengan cara diboikot. Boikot itu gini, diumumkan kepada seluruh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh beli barang dagangan orang Islam. Sementara orang Yahudi itu lebih banyak jumlahnya. Yang orang Islam tidak boleh membeli barang dengan orang Yahudi. Sementara waktu itu Khadijah saudagar yang kaya raya. Waktu itu Khadijah punya banyak stok barang. Sementara orang Yahudi nggak boleh beli kepada Khadijah. Kira-kira bakal bangkrut nggak? Bangkrut, nggak ada penjualan lagi. Dan boikot itu terjadi 3 tahun lamanya, bayangkan. Kita COVID 1 tahun aja, ratusan ribu orang di PHK. Hotel di Bali ambyar, hotel di Pekanbaru tutup. Itu COVID 1 tahun aja. Saya pernah ya, lagi COVID itu handphone saya rusak. Saya beli handphone ke mall, lalu kemudian di mall itu kayak tsunami, semua orang berpelukan. Saya bilang dengan koko-koko tempat saya beli handphone, kok itu ngapa orang tuh peluk-pelukan semua? Karena semuanya itu rata-rata itu semuanya di PHK. Jadi mereka berpisah. Wow, mereka, ya Allah, sebegitunya toko tutup. Itu cuma 1 tahun. Sementara COVID 1 tahun pertama itu, ya bahkan 8 bulan pertama itu kejadian tuh di bulan September itu. Kita kan COVID Maret, itu September kejadian. Sementara boikot yang ada di kota Mekah itu terjadi 3 tahun. Ibu ndak usahlah bertahan dagangan ibu 3 tahun lagi. Ibu jual lah apalah yang ibu jual, entah ibu jual karpet, entah ibu jual gorden.
Nggak ada orang beli, jangankan 3 tahun, 6 bulan aja pudur tuh, bangkrut tuh. Ini bertahan dia, saking kayanya mereka, itu bertahanlah mereka. Sampai akhirnya Rasulullah itu bangkrut, Khadijah bangkrut, 300 orang kaum muslimin bangkrut, jatuh, banyak orang yang mati kelaparan. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Begitulah jahatnya orang Yahudi. Dan sampai kapanpun mereka akan jahat. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan pernah ridha orang Yahudi, orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut millah dan ajaran mereka. Itulah ayat yang turun waktu itu. Lalu kemudian saat itu apa yang terjadi? Saat itu yang terjadi adalah 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan kurma-kurma kering, ada yang makan kayu itu dipukul ke tebing lalu kemudian dimakan. Lapar, 300 orang kaum muslimin mati kelaparan, dan salah satu yang mati kelaparan waktu itu adalah Khadijah. Wanita nomor 1 paling kaya, matinya kelaparan, meninggalnya kelaparan. Luar biasa. Maka kau ditanya kepada saya, siapa yang ustazah paling ngefan di antara banyak istri Rasulullah? Saya sudah baca kitab-kitab tentang istri Rasul, memang saya paling ngefan dengan Khadijah ini. Wanita nomor 1. Kenapa saya ngefan? Coba, dia nemani Rasul sebelum Rasul jadi apa-apa. Mulai jadi karyawan, diangkat jadi Rasul, mulai berdakwah, tinggi beban hidup tak dia tinggalkan. Kan gitu kan? Padahal dia kaya raya tapi tetap menghormati Rasulullah yang konon itu adalah mantan karyawannya. Jadi kalau ada perempuan yang lebih mapan tetap hargai suami. Kenapa? Itu Khadijah. Setelah diangkat jadi Rasul, ditawar loh oleh orang abu-abu itu. Kamu pindah aja lah, kamu nggak usah bersama Rasul, kembali bersama kami akan beli semua daganganmu, kata Khadijah. Bayangkan tuh tantangan, ditengok Rasulullah, suami, tapi ada tawaran dari kawan-kawan itu, dari kawan-kawan yang mantan-mantan kawannya dulu tuh, Abu Lahab, Abu Sufyan, kau pisahlah dengan Rasulullah, tak usah lagi kau hidup bersama Rasulullah, kami beli semua daganganmu 2 kali lipat. Tuh godaannya coba. Tapi Khadijah tetap bertahan. Makanya wajar waktu Khadijah meninggal, Rasul nikah dengan Aisyah, tersebut-sebut juga lagi nama Khadijah tuh. Kamu tinggalkan Rasulullah, kembali kepada kami, kata Abu Lahab, kami berikan bagimu harta, kami berikan bagimu dagangan, kami beli lagi dagangan kamu, kembali lagi ke kami. Khadijah tidak mau, sampai akhirnya Khadijah pun ikutan mati kelaparan, meninggal kelaparan. Suatu ketika Rasul pulang ke rumah, itu bangkrut sampai titik nadir loh itu. Istriku, kenapa kau lemah? Aku nggak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Kenapa kau tak minta makan kepada kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada Umar? Aku nggak mau minta kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamiku? Kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Begitulah akhlaknya. Karena Rasulullah itu bertanggung jawab, kalau nggak ada memang nggak ada. Kalau ada memang dia kasih kepada istrinya. Waktu itu kan ceritanya mereka lagi susah. Akhirnya apa kata Rasul kepada Khadijah? Istriku, jangan tinggalkan kami. Suamiku, aku ingin hidup selamanya. Tapi hartaku sudah habis untuk berjuang dalam agama Islam. Anak-anak pun sudah meninggal pula. Yang hidup satu-satu cuma Fatimah. Bayangkan, anak-anak sudah tidak ada. Maka apa kata Khadijah? Ya Muhammad, ya Khadijah, aku ingin hidup bersamamu lebih panjang. Perjuangan masih panjang. Apa kata Khadijah? Apa kata Rasul? Ya istriku, andaikan engkau masih tetap ingin hidup, aku akan berdoa kepada Allah agar malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat untuk berhenti mencabut nyawamu. Sekarang juga Rasul bisa doa. Tapi waktu itu malaikat pencabut nyawa sudah bergerak. Apa kata Khadijah? Sakitnya sakaratul maut ini ya Muhammad. Apa sakit yang kau rasakan istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Khadijah tidak minta hidup lagi saking sakitnya karena dia nggak pengen rasakan kedua kali. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, sampaikan kepada Jibril, cepat cabut nyawaku sekarang juga.
Dan andaikan aku mati nanti, kau kesulitan menghadapi orang-orang Yahudi, andaikan aku sudah dikuburkan, jarak berapa hari, galilah tubuhku, ambil tulang belulang, gagilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, untuk kau jadikan jembatan menyeberangi lautan. Nggak ada apa-apa lagi, cuman punya tulang belulang aja lagi. Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah agar cepat dicabut nyawanya Khadijah. Dan akhirnya Khadijah mati dengan husnul khatimah. Bayangkan, calon ahli surga begitu sakit matinya. Jadi Khadijah itu luar biasa. Luar biasa betul. Ya, makanya ketika Rasul kan nikah, nggak banyak tingkah loh Khadijah itu. Dia fokus dengan ibadah dan kerjanya. Coba, waktu itu belum Isra Mi'raj loh. Waktu itu belum Isra Mi'raj loh. Khadijah nggak sholat loh. Kan masih meninggal di Mekah. Kan setelah Khadijah meninggal baru ada Isra dan Mi'raj. Rasul Khadijah tidak sholat. Islam belum sempurna sampai kepadanya. Ini Rasul masih di Mekah. Ayat belum turun sempurna. Turun sempurna itu nanti di Madinah. Kan 23 tahun Quran turun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu waktu Rasulullah meninggal, Khadijah meninggal. Itu kan baru 10 tahun Rasul diangkat jadi Rasulullah. Itu ayat belum sempurna loh Bu. Perintah sholat belum ada, perintah puasa belum ada. Tapi dia bisa beriman saat belum ada petunjuk yang sempurna. Bayangkan. Nah, kalau kita tidak juga beriman saat Quran udah 30 juz diturunkan, ialah parah kita. Dia beriman saat petunjuk belum ada. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Rasul pernah bersabda, andaikan umat setelah masaku yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mengikuti perintahku, maka itulah lebih mulia dibanding orang yang ketemu dengan aku dan taat kepadaku. Jadi kita kan gak ketemu Rasulullah. Kalau kita muncul rasa sayang dengan Rasul, rasa kangen dengan Rasul, pengen kayak Rasul, ini lebih dicintai oleh Allah dibanding orang yang ketemu dengan Rasul pada masanya. Kalau udah ketemu itu wajar. Paham ya? Nah akhirnya meninggallah Rasulullah. Meninggallah Khadijah. Disaksikan oleh Rasulullah. Nah saya mau sampaikan begini. Sementara Aisyah kan, nanti kita lanjut lagi ya. Sementara Aisyah itu kan cantik kan Bu. Satu-satunya istri Rasulullah yang paling muda. Satu-satunya yang perawan. Kurang apa coba Aisyah? Cantik, pintar, muda, perawan. Tapi tetap aja tersebut nama Khadijah. Tambah lagi Aisyah ini parah kali pula. Pencemburu pula. Orang udah meninggal pun cemburuinya. Kalau ada ibu orang meninggal cemburui Aisyah lah tuh. Nah, jadi kita lanjut sedikit sebelum kita tutup ya. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, ketika meninggal Khadijah, Rasul galau. 6 bulan setelah itu meninggal Abu Thalib. Coba. Nggak selesai-selesai kehidupannya. Susah kehidupan Rasulullah tuh. Dah, akhirnya tentu orang Mekah nih makin lanteangan. Tahu lanteangan? Oh, lah meninggal semualah. Khadijah yang kaya sudah meninggal, pamanmu sudah meninggal, kakekmu sudah nggak ada. Makin dihina, dicaci maki. Akhirnya Rasul kabur ke kota Taif. Gitu ceritanya. Ini belum ke Madinah, ke Taif dulu. Kabur ke kota Taif. Tuh, yang ibu pergi kalau umrah, ibu pergi ke Taif. Ternyata di Taif, ya Allah ya Tuhan. Lebih parah lagi. Rasul sujud dilempar pakai tayu unta. Itu di Taif, bukan di Mekah. Rasulullah masak sari kurma dalam jumlah yang ganjil. Rasul pergi, kemudian dia balik lagi ke tempat kurmanya udah bercampur dengan tai unta. Rasul tidur, dia ajak Fatimah ya, dia ajak Fatimah waktu itu ke Taif. Sering Fatimah mengatakan, aku sering menengok ayahku. Ini dalam kitab sirah jelas banget dijelaskan bahwa aku sering menengok ayahku itu ketika pulang ke rumah berdarah dahinya sampai darahnya itu tembus ke sepatunya, ke kakinya, ke mata kakinya. Bayangkan. Ternyata Taif orang nggak bisa membela Rasul, nggak sayang sama Rasul, balik lagi ke kota Mekah. Coba. Di kota Mekah endingnya adalah ternyata Rasul mau dibunuh juga. Mau dibunuh juga. Udah balik mau dibunuh juga. Coba bayangkan tuh. Tadi pertama dihina, yang kedua pengen dibunuh oleh Umar nggak jadi. Ketiga dinego, yang keempat dimiskinkan, yang kelima pengen dibunuh, lari ke Mekah pengen dibunuh, kabur ke Habsyah, balik lagi ke kota Mekah,
Di kota Mekah memang tidak bisa lari lagi. Kenapa? Karena orang-orang kafir udah buat sayembara. Siapa yang bisa bunuh Muhammad dikasih 200 ekor unta. Udah nggak bisa lagi. Di Mekah udah nggak bisa bertahan lagi. Maka saat itu kan sementara orang Islam masih sedikit, masih Abu Bakar, masih Umar, masih Fatimah, kayak gitu ya. Abu Thalib udah nggak ada. Pokoknya sejak Abu Thalib nggak ada, Rasulullah ini susah karena tadinya yang menyegani Abu Thalib itu adalah Abu Lahab. Karena Abu Thalib ini masih non Muslim sampai meninggal loh. Dia masih berkawan dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Kau kalau ganggu ponakanku, awas kamu kan bisa. Abu Thalib udah nggak ada, itu masalahnya bu. Bahkan, nah ketika Abu Thalib sudah nggak ada, akhirnya nggak bisa lari, udah nggak bisa lari bu, udah nggak bisa lari. Akhirnya orang Abu Lahab itu buat sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang pengen bunuh Muhammad akan diberikan 200 ekor unta. Apa yang terjadi? Di rumah Muhammad dikelilingi tengah malam. Udah terdengar itu oleh sahabat kalau Muhammad akan dibunuh. Dikelilingi tengah malam, dikeliling. Muhammad udah mendengar, Muhammad minta tolong kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, kau gantikan tempat tidurku. Aku harus hijrah bersama Abu Bakar. Nah, tidurlah Ali di tempat Muhammad. Lalu kemudian ketika orang kafir Quraisy mengelilingi rumah Muhammad, udah bawa pedang semua pengen dibunuh. Oke. Lalu kemudian Abu Bakar menunggu dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rasul mengambil tanah, kemudian dia buang ke muka orang kafir Quraisy, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh nolong kalau kita udah usaha ya. Ini udah mau dibunuh, tadinya mana ditolong Allah? Dilempar aja pakai tai unta, lemparlah situ kata Allah. Mau dimasukkan, mau kamu ditendang, dipukul orang-orang kafir, lantaklah situ. Tapi Allah di ujung pas dia mau meninggal, diambil tanah, disumbarkan ke orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Allah nolong, tapi di akhir ya. Jadi kalau ada yang berjuang, susah, Allah tetap tolong. Tapi Allah mau tengok usaha kita dulu. Jangan belum apa-apa kok doaku nggak dikabulkan. Jangan apa-apa kok jualanku nggak laku. Jangan belum apa-apa kok anakku belum taubat. Jangan belum apa-apa kok suamiku nggak sholat-sholat. Belum. Allah pengen kita usaha dulu. Endingnya tetap Allah bantu kok. Oke? Udah mau meninggal, dilempar. Akhirnya Rasulullah jalan. Dan sebagai penutup, ini penting. Cara hijrah Rasul, coba perhatikan. Ini kota Madinah. Ya, ini kota Mekah. Ini saya mau ngambil. Ini kota Mekah. Kota Madinah tuh ada di sini. Katakan begitu ya. Ini biar paham ya. Nah, ini kota Mekah ya, ini kota Mekah. Kota Madinah tuh ada di sini ya. Tapi saking takutnya Rasulullah ketahuan ke kota Mekah, maka Rasul itu jalannya melalui Bukit Sur. Bukit Sur itu letaknya di belakang. Jadi mereka mutar ke arah utara, baru ke Madinah. Perginya ketakutan tuh bu. Ketakutan. Jadi mereka naik bersama Abu Bakar, naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, untuk pergi menyelinap tengah malam kabur subuh-subuh. Jadi kan ini gunung ya. Cara mereka hijrah tuh gini. Naik dulu Rasulullah nyampe ke atas bukit, Rasulullah tengok dulu di bawah. Aman nggak? Aman nggak? Aman. Kalau aman maka Rasul akan teriak di bawah. Abu Bakar aman. Abu Bakar naik lagi. Naik bukit ya. Bukan naik tangga rumah yang sesak napas. Naik bukit ya. Naik. Oh. Nah naik. Nyampe di atas, ada yang nengok di atas lagi. Turun ke bawah. Aman. Tuh. Ya. Jadi yang di atas nih yang menengokkan orang, yang memperlihatkan. Jadi mereka itu hijrah tuh naik bukit, turun bukit, berjalan kaki. Pertanyaannya kan perlu bahan makanan. Mau makan pakai apa hijrah ke kota Madinah? Apa? Tangan kosong. Udah direncanakan, Masya Allah, Tabarakallah, anak Abu Bakar lagi hamil 8 bulan. Jadi naik, pas nyampe di Gua Hira, ya, sembunyilah Rasul di Gua Hira, di Bukit Sur, di Jabal Sur, sembunyilah Rasul dan Abu Bakar. Siapa yang ngantarkan makanan? Itulah anak Abu Bakar yang sedang hamil 8 bulan. Riwayat mengatakan hamil 2 bulan. Wallahu alam. Mana sejarah yang benar? 3 buku yang saya baca, kitab original Arab, beda. Ada yang bilang 2 bulan, ada yang bilang 8 bulan. Itu anaknya Abu Bakar pula-pula mengembala, pura-pura ngasih makan kambing, naik sikit ngantarkan makanan ke ke Bukit Sur untuk jadi bekal hijrah ke kota Madinah. Sahabat yang lain masih di Mekah. Sahabat yang lain ini masih berdua aja.
Dan sementara udah disampaikan kepada orang Madinah, udah tergambar bahwa akan ada Rasul yang datang. Itu luar biasa. Nah, ketika mereka hijrah berjalan kaki di kota Madinah, yang pertama kali diduduki oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Sampai di Kuba, nanti kita lanjut ceritanya di beberapa pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haziniah Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal